Mungkin ini adalah salah satu cara UI untuk membersihkan nama akademisnya, mengingat kemarin sempat jadi polemik terkait dengan terlalu cepatnya gelar doktor yang diraih oleh Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga. Dan karena akhirnya banyak kontroversi, polemik di masyarakat, UI-nya juga minta maaf dan kemudian gelar doktornya ditangguhkan. Sebagai pengingat bahwa harusnya akademisi atau kaum akademisi menegasikan kepentingan politik dan kepentingan yang kemudian mencederai tridharma perguruan tinggi. Harusnya akademis ya berjalan sesuai dengan rules-nya supaya pendidikan itu menjadi bagian yang bisa membuat masyarakat kita jauh lebih baik lagi ke depan. Dan kalau kemudian pendidikan sudah dicampur aduk dengan kepentingan politik, kepentingan apapun itu yang berkaitan dengan cuan, inilah akhirnya. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia akhirnya membatalkan disertasi dari Bahlil Lahadialah. Ternyata teman-teman, prosedur kelulusan disertasi Bahlil ini dianggap cacat. Pertama, datanya tidak jelas di dalam penyusunan disertasi. Yang kedua, kelulusannya terlalu cepat tanpa memenuhi standar akademik. Menurut saya, kasus ini menjadi sebuah presiden buruk di mana ada kampus besar, negeri lagi. Tiba-tiba pat gulipat ada permainan karena yang sekolah ini seorang menteri, tiba-tiba dipercepat. Wis memenuhi syarat gak nomor 17 yang penting lulus. Sungguh memalukan, miris. UI yang dikenal integritas ternyata dalam tanda petik ini bisa dikatakan transaksional. Sopo sing duwe jabatan, siapa punya uang bisa cepat lulus. Tapi akhirnya dibatalkan. Kalau punya malu, mestinya menteri ini mundur. Kalau punya malu. Kalau punya malu, siapa-siapa yang meloloskan mundur dari dosen Universitas Indonesia. Dan menurut saya tidak cukup disertasi ini dibatalkan, tapi mereka-mereka yang meloloskan, mereka-mereka yang melanggar etik harus dipecat, harus diberhentikan dengan tidak hormat. Makanya teman-teman, kalau ada pejabat gelarnya doktor, gelarnya S2, nggak usah terlalu dipercaya. Jangan-jangan melanggar kode etik. Yang penting punya gelar doktor, insinyur ABC. Gelarnya numpuk di belakang namanya itu. Menurut saya, kasus ini harus menjadi perhatian kita betapa kampus-kampus ternama tidak baik-baik saja, gampang atau mudah sekali meloloskan gelar seseorang tanpa memenuhi syarat akademik. Oleh karenanya, ketika kamu ketemu pejabat ngomongnya pinter, ojo dipercaya dhisik. Jangan-jangan gelarnya pun dia dapat jual beli. Kalau IP-nya 3, yang gede-gede, ini siap-siap jadi karyawan. Dan IP saya tidak sampai 3. Saya pernah ngomong begitu, saya bilang IP 3 pun jadi menteri kok, nggak perlu IP 3 lebih. Saya dimarah sama orang lain gitu. Yang IPK-nya tinggi siap-siap jadi pekerja, dan yang IPK-nya rendah bisa jadi menteri kok. Dan pernyataan ini sangat berpotensi mengandung yang namanya post hoc fallacy. Selamat datang di Belajar Semenit. Disclaimer dulu, sebenarnya pernyataan Pak Bahlil ini nggak ada yang salah. Karena sebenarnya pernyataan beliau ini merupakan bentuk retorika penyampaian pesan bahwa IPK tinggi tidak selalu menjamin kesuksesan. Tapi yang menjamin itu adalah pergaulan dan leadership. Tapi yang berbahaya adalah pernyataan beliau sangat berpotensi untuk disalahartikan. Post hoc ergo propter hoc merupakan bentuk kesalahan logika di mana orang menganggap bahwa karena A terjadi sebelum B, maka A pasti penyebab B. Padahal korelasi antara A dan B belum tentu menunjukkan hubungan sebab akibat yang nyata. Takutnya banyak orang yang menggunakan argumen Pak Bahlil untuk tidak belajar. Nah, jadi jangan kaget Pak kalau pernyataan Bapak bikin banyak orang marah. Karena pernyataannya memang sangat mudah disalahartikan. Nah, saran untuk tim PR-nya Pak Bahlil, coba lain kali di briefing dulu poin-poin yang pengen disampaikan. Baru lewat 1
1 bulan. Beneran baru lewat 1 bulan sih, Bahlil Lahadalia menyandang gelar doktor. Tapi katanya gelar doktor itu ditangguhkan. Gimana deh maksudnya? Iya, jadi Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan program doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global Bahlil Lahadalia. Keputusannya diambil pada 12 November 2024. Kalau gitu ada kesalahan dong dalam pemberian gelar doktor Bahlil. Betul, dilansir Tempo.co pada 13 November 2024, UI mengakui adanya kesalahan dari pihak universitas dalam pemberian gelar doktor terhadap Bahlil. Oke. Terus kayaknya ada protes gitu ya di UI. Soalnya aku lihat tuh di media sosial ada spanduk-spanduk soal Bahlil. Itu beneran? Iya, kelompok-kelompok dosen, kalangan profesor, mahasiswa, alumnus, dan BEM memprotes keras gelar untuk Bahlil itu. Spanduk yang kamu bilang itu betul. Diunggah juga di Instagram resmi BEM UI. Wow, kalau dari Bahlil gimana? Ada pernyataan nggak setelah gelarnya ditangguhkan? Bahlil bilang kalau dalam pemahamannya gelar doktornya nggak ditangguhkan, melainkan jadwal wisudanya yang memang ditetapkan pada Desember 2024. Maksudnya? Nggak ngerti. Jadi Bahlil bilang bisa dinyatakan lulus menjadi dokter setelah yudisium, sementara jadwal yudisiumnya di bulan Desember. Oke. Kalau udah kayak gitu, apa yang terjadi setelah gelar dokter Bahlil ditangguhkan? Dilansir Tempo pada 15 November 2024, setelah rapat koordinasi pada 12 November 2024, ada 3 butir kesimpulan. Yang pertama, kelulusan Bahlil ditangguhkan. Terus yang kedua, Dewan Guru Besar UI akan melakukan sidang terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa program doktor di SKSG. Yang ketiga, yang terakhir, UI bakal menunda sementara penerimaan mahasiswa baru di SKSG hingga audit terhadap tata kelola dan proses akademik SKSG selesai dilaksanakan. Oh gitu. Kira-kira gelar doktornya bakal balik nggak ya? Kan bukan hilang, tapi ditangguhkan. Jangan dengerin Bahlil bang, ora iso. Pejabat yang meragukan rakyatnya juga halal meragukan pejabatnya. Kalau rakyat suka diingatin sama pejabat buat taat ini, taat itu, buat bayar ini, bayar itu, rakyat juga berhak buat mengingatkan pejabatnya yang omongannya ramah untuk masyarakat. Kalau tadi disuruh jangan dengerin bang, nggak bisa. Kita nggak bisa acuh sama modelan pejabat kayak gini. Acuh dikit, lengah dikit, tiba-tiba main ganti kebijakan. Gimana? Jadi gue nyebutnya Bahlil efek teori. Dari ucapan merendahkan Saya malah meragukan nasionalisme kalian. menuju tren gelombang diaspora. Satu fenomena menarik ini tentang bagaimana respon generasi muda yang mencoba melawan dengan membangun gelombang tren yang bisa menyebar cepat. Ya, sangat cepat. Fenomena ini cukup baru dan juga menarik. Jadi semakin satu otoritas itu mencoba menekan, memaksa di dunia yang semakin terbuka, di dunia yang semakin kreatif dan hampir nggak bisa dipaksa, pendekatan komunikasi paksaan, ancaman, merendahkan, menantang akan menjadi mentari ini. Padahal plot twistnya nih, anak muda ini sedang menyanggupi tantangan apa yang diucapkan Pak Luhut dulu. Tapi kritik yang membangun, jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Jadi Bahlil efek teori ini kayaknya berlaku tidak hanya pada relasi penguasa dengan rakyat, tapi juga dalam praktek dakwah. Sebagai contoh nih, baru-baru ini viral seorang ustadz atas ucapannya yang menuduh Muhammad Al-Fatih sesat. Itu semua bullshit dan hanya dongeng dari kelompok ini itu. Lalu dia menakut-takuti, melarang-larang jangan ini waspada kelompok itu. Dan pendekatan semodel ini di dunia yang terbuka, di dunia yang kreatif dan hampir nggak bisa dipaksa, akan direspon dengan satu hal, cancel culture. Dan pada akhirnya udah pasti ditinggalkan. Lalu yang kadang jadi lucu itu generasi tua yang nggak mau berubah dan nggak mau ngerti anak muda, menganggap kita ini rebel, pendosa dan zulumat gitu. Padahal pendekatan mereka yang nggak lagi kompatibel. Iya, gitu kan? Kalian setuju nggak sih? Komen. Kelulusan Bahlil ini memang penuh kejanggalan. Saya kembali dulu ke masa studi. Masa minimal studi doktoral di SKSG adalah 2 tahun atau 4 semester. Bahlil menyelesaikannya dalam waktu 3 semester atau 20 bulan. Ini sudah sangat bisa dipersoalkan. Terus terang saya agak bingung dengan keputusan UI mengizinkan Bahlil menyelesaikan masa studi secepat itu. Kan sebenarnya bisa ditunggu 4 bulan lagi lah agar peraturan tidak dilanggar. Bahlil sendiri rasanya nggak perlu lulus secepat itu. Sekarang saja sudah beredar meme bahwa Bahlil memecahkan rekor muri. Ini jelas tidak beredar untuk memuji, melainkan mengejek. Selain soal pelanggaran aturan, yang juga diragukan adalah apa iya Bahlil memang bisa menyelesaikan sebuah disertasi dan persyaratan lain dalam waktu secepat itu. Program yang diikuti Bahlil adalah program riset non-kuliah. Jadi selama 3 semester masa studinya, Bahlil tidak perlu ikut kuliah.
Dalam program riset, Bahlil hanya perlu membuat dan memuat karya tulis ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi sebelum kemudian akhirnya membuat disertasi. Syaratnya 1 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional. Perlu dicatat, hanya menulis di jurnal itu tidak berarti lebih gampang dibandingkan harus ikut sejumlah mata kuliah di kelas. Dalam dunia akademis, ada 2 tipe jurnal. Jurnal bereputasi baik dan jurnal abal-abal yang biasa disebut sebagai jurnal predator. Untuk bisa dimuat di jurnal predator, kualitas artikel tidak perlu tinggi. Yang penting, penulis bersedia bayar jutaan rupiah kepada pengelola jurnal. Dulu kasus macam ini lazim terjadi, tapi sekarang di Indonesia, baik di UI maupun di banyak perguruan tinggi lainnya, kontrol diperketat. Artikel ilmiah hanya bisa diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi baik. Jurnal-jurnal semacam ini punya editor yang ketat memeriksa artikel-artikel yang mereka terima. Kalau jurnal internasional, para editornya bahkan datang dari sejumlah negara yang memiliki tradisi akademis yang terhormat. Kembali ke Bahlil, dia harus menulis 1 artikel di jurnal internasional, 2 artikel di jurnal nasional, dan menulis sebuah disertasi. Ini bukan pekerjaan sederhana, apalagi kalau dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Selama ini ada banyak mahasiswa program master dan doktoral di UI yang terhambat masa kelulusannya karena tidak kunjung bisa menembus jurnal-jurnal tersebut. Tulisan-tulisan yang dikirim itu akan dikomentari, diminta diubah, atau dibongkar, atau bahkan ditolak para editor yang kritis. Itu bisa berulang kali bolak-balik antara penulis dan redaktur jurnal. Dan khusus untuk jurnal internasional, bahasa yang digunakan tentu adalah bahasa Inggris. Dari jawaban UI, dikatakan Bahlil sudah memenuhi persyaratan pemuatan tulisan di jurnal-jurnal ini. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah Bahlil sambil menulis 3 artikel jurnal bisa menyelesaikan disertasinya dalam 20 bulan? Saya akan jawab mungkin, tapi harus dengan sejumlah kondisi. Bahlil sendiri itu menulis disertasi berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Kalau dilihat dari judulnya, saya merasa disertasi ini cuma sekedar mendeskripsikan, melaporkan, menggambarkan proses hilirisasi nikel di Indonesia. Jadi terkesan tidak menjawab 2 pertanyaan penting dalam sebuah disertasi, yaitu mengapa dan bagaimana. Tapi saya tidak ingin terlalu cerewet juga mengomentarinya, apalagi karena saya belum membacanya. Yang penting, topik yang dipilih ini memang bisa dengan lebih mudah digarap Bahlil dalam hal ketersediaan datanya. Bahlil adalah seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan karena itu mencari data tentang hilirisasi nikel bukanlah sesuatu yang terlalu sulit dilakukan. Namun, ketersediaan data bukan satu-satunya persoalan. Bahlil wajib menjadikan data itu make sense, masuk di akal dalam skema penelitian yang dia lakukan. Dalam tahap inilah proses penulisan disertasi, serta juga jangan lupa ya 3 artikel ilmiah yang dia lakukan menjadi semakin tidak mudah. Bahlil harus menjalani 3 tahap pra-disertasi. Mula-mula dia harus menulis proposal yang harus diuji dan disetujui oleh sejumlah, mungkin 5 atau 7 atau lebih doktor di bidang terkait. Dalam tahapan ini akan ditunjuk promotor dan 1 atau 2 co-promotor alias pembimbing. Kalau dinyatakan lulus, Bahlil harus mengikuti arahan yang diberikan dan mulai mengumpulkan data untuk dianalisis. Pada tahap kedua, setelah data selesai dikumpulkan, Bahlil harus mempresentasikan data yang dikumpulkannya kepada tim penguji. Kalau dianggap oke, penelitian bisa dilanjutkan di bawah bimbingan para promotor. Begitu disertasi nampak sudah hampir rampung, Bahlil harus diuji dalam pra-promosi. Kalau dianggap layak, Bahlil diizinkan maju dalam tahap promosi doktor di mana dia harus mempresentasikan hasil penelitiannya di depan publik. Saya menggambarkan proses di atas dengan cara yang sangat simpel. Dalam prakteknya, ini adalah proses yang luar biasa sulit. Bahlil itu harus membaca secara kritis hasil-hasil studi sebelumnya, membaca kritis artikel dan buku terkait, melihat kelemahan dan keunggulan materi-materi itu, mengaitkannya dengan data yang sudah dimiliki, mencari lebih banyak data, berdiskusi dengan tim promotor, menganalisis dan mempresentasikan data untuk menjawab pokok permasalahan, serta menulisnya sebagai sebuah disertasi yang sistematis, kritis, dan komprehensif. Proses penulisan disertasi dan jurnal ilmiah tersebut tidak akan mudah dilakukan oleh seseorang yang tidak bergelut dalam dunia akademis. Logika seorang peneliti, seorang ilmuwan, seorang dosen berbeda dengan logika kita pada umumnya. Masalah dengan Bahlil, dia tidak dikenal punya latar belakang keterlibatan di dunia akademis. Dia itu lulus S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai di Jayapura pada 1998 dan S2 Ekonomi di Universitas Cendrawasih. Tapi dia bukan seorang dosen, bukan seorang peneliti, bukan seorang ilmuwan. Hal ini saja sebenarnya membuat saya bertanya-tanya, buat apa ya sebenarnya Bahlil ikut program doktoral di UI? Yang ingin jadi doktor biasanya adalah ilmuwan, peneliti, dosen, atau mereka yang terlibat dalam dunia perguruan tinggi. Tapi kalau saya mempertanyakan ini, saya kan juga harus mempertanyakan motivasi orang seperti SBY, Hasto Kristianto, Raffi Ahmad tentang kenapa mereka ingin jadi doktor. Karena itu kita lewati saja pertanyaan itu. Yang terpenting adalah tadi, bisakah Bahlil dengan latar belakang itu menjalani proses sulit menulis disertasi dan 3 artikel ilmiah dalam waktu 20 bulan?
Ingat ya, Bahlil adalah seorang menteri dan politisi yang aktif di Golkar. Kita mungkin membayangkan waktu dia itu sudah digunakan untuk pekerjaannya mengurus kementerian dan artinya mengurus negara. Dia harus rapat, mendiskusikan perkembangan, bertemu orang, jalan ke daerah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di mana waktunya untuk menulis disertasi? Itu yang saya anggap janggal. Tapi janggal tentu saja bukan berarti tidak mungkin. Saya duga Bahlil dibantu oleh sebuah tim yang sangat mungkin adalah para pembantunya di kementerian. Ini bukan joki dan bukan plagiat. Jadi Bahlil memimpin saja penulisan disertasi ini, tapi yang menggarap detailnya adalah timnya ini. Timnya diminta membuat proposal, memperbaiki proposal, mencari data, mengumpulkan data, menganalisis data, mewawancarai narasumber, dan kemudian seluruh temuan itu dikumpulkan sebagai laporan disertasi. Bahlil bukannya tidak terlibat. Saya membayangkan dia membaca laporan timnya, memberi catatan untuk diperbaiki, mungkin mengoreksinya sendiri, berdiskusi dengan tim promotor, menyampaikan masukan promotor pada tim, dan berakhirnya mempresentasikannya kepada UI. Kalau Bahlil dibantu dengan tim yang bekerja keras dan cepat semacam itu, sangat mungkin Bahlil menyelesaikan gelar doktornya dalam 20 bulan. Tapi tentu saja pandangan saya ini memang bersifat spekulatif. Karena itu saya setuju dengan rencana Dewan Guru Besar UI untuk membentuk tim investigasi menyelidiki kasus Bahlil ini. Perlu dipelajari apakah memang proses penulisan disertasi ini berlangsung dengan cara yang bertanggung jawab. Jangan sampai Bahlil menjadi korban fitnah yang tidak berdasar. Tapi jangan juga proses pendidikan di perguruan tinggi Indonesia dikorbankan. Ada kampus besar namanya Universitas Indonesia, tapi menjadi kecil karena kelakuan para guru besar yang meloloskan seorang menteri untuk jadi doktor. Masalah besar di UI sekarang, bahwa Bahlil dianggap plagiasi, Bahlil dianggap menyogok dosen-dosen pembimbingnya. Masalahnya bukan pada Bahlil, tapi pada mereka yang menerima sogokan itu atau potensi dinyatakan menerima sogokan yang sekarang lagi diperiksa oleh Dewan Guru Besar UI. Jadi kita lihat bagaimana etika publik itu berantakan. Universitas yang seharusnya jadi simbol pertama perlawanan etika jebol karena amplop. Jadi Anda bayangkan bahwa bahkan universitas bisa dibujuk pakai amplop, apalagi pilkada. Pak Bahlil Lahadalia baru aja meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia. Tapi netizen malah nyinyir. Karena tahun 2023, tanggal 8 Februari, ada dosen UI yang baru aja diangkat jadi komisaris, namanya Pak Chandra. 5 hari kemudian, Pak Bahlil mulai S3 di UI. Dan salah satu promotornya adalah Pak Chandra. Netizen juga heran, gimana ceritanya Pak Bahlil seorang menteri sekaligus ketua partai bisa nyelesain S3 di UI dalam 2 tahun. Padahal S3 3 tahun aja udah terbilang cepet loh. Makanya ada yang nuduh beliau beli gelar, dijokiin umbi-umbian. Tapi menurut gua, netizen itu cuma suuzon. UI bilang emang bisa kok S3 2 tahun, kurang imajinasi aja netizen. Padahal Pak Bahlil bisa kayak gitu. Ya karena sebenarnya dia Son Goku. Son Goku berasal dari keluarga yang sederhana. Saingannya Vegeta, pangeran bangsa saya. Tapi Son Goku bisa membuktikan kalau dia juga nggak kalah dari orang berprivilege. Nah, Pak Bahlil sama, berasal dari keluarga yang sederhana. Waktu pemilihan Ketua Umum HIPMI 2015, saingannya Pak Bayu Joko Sutono, cucu pendiri Bluebird. Tapi Pak Bahlil bisa membuktikan kalau dia juga nggak kalah sama orang berprivilege. Son Goku kalau latihan itu di ruang jiwa dan waktu, tempat di mana waktu berjalan lebih lambat. 1 tahun di ruangan itu sama dengan 1 hari di dunia nyata. Jadi wajar kan Pak Bahlil bisa S3 2 tahun? Orang 2 hari juga sebenarnya bisa. Makanya buat Pak Bahlil gue mengucapkan selamat atas gelarnya, semoga ilmunya bermanfaat. Dan buat UI, jujur gue nggak nyangka. Gue kira jaket warna kuning dan lambang beringin tuh cuman kebetulan loh. Gokil, Bahlil Lahadalia resmi jadi Ketua Umum Golkar secara aklamasi. Aklamasi ya teman-teman ya, bukan kompetisi. Padahal biasanya kan Golkar ini partai yang penuh intrik dan manuver politik yang kuat. Tapi kali ini kok bisa ya Bahlil itu naik tanpa perlawanan loh. Apa ini ada strategi tersembunyi? Ya sebagai anak muda kita perlu waspada lah. Jangan sampai ini cuma jadi jalan mulus buat kepentingan segelintir elit. Apalagi soal siapa yang bakal diusung jadi calon gubernur teman-teman di pilkada mendatang. Karena ketum itu paling menentukan. Ya, Bahlil sebagai ketum baru tentu bakal punya pengaruh besar dalam menentukan calon-calon kepala daerah yang bakal diusungnya. Tapi apakah pilihannya itu bakal sejalan sama aspirasi rakyat dan keinginan rakyat? Atau malah cuma jadi alat kepentingan elit partai doang? Ini yang perlu kita kritisi kan. Karena posisi ketum ini bukan cuma soal jabatan teman-teman, tapi juga soal arah politik partai yang jelas dan mempengaruhi nasib tiap tokoh dan daerah itu sendiri. Jadi nih kita harus tetap kritis lah. Jangan biarkan jabatan baru Bahlil ini nih jadi alat buat melanggengkan proses jalannya KIM, Koalisi Indonesia Maju. Ya, secara pendapat kalian ke komen deh.